Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang harga perolehan dan pengalihan harta serta persediaan cuan. Di video ini kita akan bahas harga perolehan dan pengalihan harta serta kita akan bahas juga tentang hubungan istimewa guys. Apa itu hubungan istimewa di dalam Undang-Undang PPh? Oke, kita akan bahas yang pertama ini, bahwa perolehan atau pengalihan harta di dalam Undang-Undang PPh itu yang diatur adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah jual beli, tukar menukar, likuidasi, penggabungan, pelaburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilan usaha, bantuan, sumbangan, hibah, warisan, serta penyertaan modalnya akan dibahas satu persatu. Nah, jual beli. Nah, kita lihat harga perolehan berapa yang atau harga perolehan seperti apa yang bisa kita akui dalam kegiatan jual beli, dalam transaksi jual beli. Nah, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Nah, sebagian masuk pada pasal 18 ayat 4. Jadi kalau misalnya harta jual beli harta tersebut tidak dipengaruhi adanya hubungan istimewa, maka harga perolehannya adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Jadi seberapa yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Ya. Jadi kalau tidak ada hubungan istimewa maka dia adalah jumlah yang sesungguhnya. Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa, maka ya ketika ada hubungan istimewa, maka penilaian harga perolehan dan atau harga jualnya tersebut yaitu menggunakan jumlah yang seharusnya, ya. Jadi ini sesungguhnya, ini seharusnya. Jadi kalau seharusnya ini berarti dia pakai harga wajar, ya, karena yang seharusnya itu adalah menggunakan harga wajar atau fair value, ya. Nah, termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Ini sama kayak di konsep akuntansi ya guys, bahwa historical cost atau cost itu adalah semua biaya yang kita keluarkan untuk, kalau misalnya aset tetap berarti sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan. Seperti itu. Sama konsepnya seperti dengan di akuntansi. Nah, kemudian kita akan bahas apa sih yang disebut dengan hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa itu guys diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPh. Nah, disebut wajib pajak itu ada hubungan istimewa adalah yang ada 3 hal yang bisa menyebabkan wajib pajak itu memiliki hubungan istimewa. Yang pertama adalah ini kita sebut dengan hubungan kepemilikan. Nah, kita lihat sini. Wajib pajak yang mempunyai penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung paling rendah 25%. Jadi A memiliki B, ya, minimal di atas atau sama dengan 25%. Atau hubungan antara wajib pajak ini modal langsung ya. Kalau ini yang langsung. Bagaimana yang tidak langsung? Kalau tidak langsung gini. A, B, misalnya di sini 50%, B ke C 50%. Nah, kalau A ke C berarti kan dia 25% ya guys, 50% dikali 50%. Nah, ini antara A dengan C, ini dia ada hubungan istimewa. Ya, jadi seperti itu. Atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada 2 wajib pajak atau lebih. Ya, demikian pula hubungan antara 2 wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Nah, jadi gini. Ya, jadi misal A memiliki B, memiliki C. Ini antara A dengan B yang C, ini misalnya 50%, ini 30%. Nah, antara A dengan B itu hubungan istimewa, antara A dengan C itu hubungan istimewa. Nah, antara B dengan C ini juga hubungan istimewa. Ya, hubungan istimewa. Jadi seperti ini guys, ya. Ketika A memiliki B, memiliki C, atau misalnya A memiliki B, B memiliki C, C memiliki D, ini memiliki E, ini memiliki F. Nah, misalnya ini 100%, ini 50%, 50%, ini 100%, ini 100%. Nah, kalau kita lihat di sini berarti
Ini dari A sampai D itu masih hubungan istimewa, antara A sampai F juga masih hubungan istimewa. Ya, antara B dengan F hubungan istimewa, antara B dengan D hubungan istimewa. Pokoknya ini seperti ini guys. Nah, apalagi ya, hubungan istimewa ini akan diperkuat lagi dengan yang nomor B guys, yang poin B. Kita lihat. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi meskipun ya secara apa namanya kepemilikan saham tidak ya terlihat adanya lebih dari 25%, kepemilikan lebih dari 25%, tapi jika nyata-nyata itu ada hubungan penguasaan antara A misal di sini dengan F di sini misalnya, ya, dengan A dengan F di sini, maka antara A dengan F itu masih hubungan istimewa kalau dia ada hubungan penguasaan. Jadi misal perusahaan grup guys, grup ya. Contoh apa grup apa misalnya grup misalnya yang terkenal yang kita tahu apa grup Astra misalnya. Astra grup banyak, ada Toyota, ada Astra Daihatsu, ada Aspira, ada perusahaan-perusahaan lain ya, ada Astra Agrolestari. Nah, antara Astra Agrolestari dengan Daihatsu, ya meskipun mungkin kalau dilihat jauh tuh hubungan pemegang sahamnya jauh, ya karena Astra Agrolestari dengan Daihatsu, ya mungkin jauh ya hubungan pemegang sahamnya. Saya juga nggak tahu bagaimana hubungannya, tapi itu ada di dalam satu grup yang sama. Artinya dia berada dalam satu penguasaan yang sama. Ya, berarti antara Astra Agrolestari dengan Astra Daihatsu itu ada hubungan istimewa. Seperti itu guys, jelas ya? Ya, jadi tidak mesti ada hubungan penyertaan modal, tapi ketika ada penguasaan yang sama, ya ada hubungan penguasaan di sini, berarti dia menjadi hubungan istimewa. Itu grup namanya. Oke, yang ketiga adalah terdapat hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Ini kalau untuk orang pribadi guys. Ya, disebut ada hubungan istimewa apabila terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Nah, apa efek hubungan istimewa? Tadi kita udah bahas tentang harga perolehan, tapi nah di dalam pasal 18 ayat 3 di sini ada anti tax avoidance rule yang disebut dengan anti transfer pricing di pasal 18 ayat 3. Pasal 18 ayat 3 menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan. Jadi gini, ketika ada serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kewajiban usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan ini metodenya guys. Ada metode perbandingan harga antara pihak yang independen. Ini disebut dengan metode comparable uncontrolled price, disebut dengan CUP. Ada harga jual kembali, resale price method. Kemudian ada biaya plus, ini cost plus method bahasa Inggrisnya ya. Dan metode lainnya ada CNMM, transactional net margin method. Ada juga metode lainnya. Ya lainnya itu ada macam-macam ya. Ada metode dengan penilaian dan seterusnya lah. Nah, tapi yang dikenal di dunia transfer pricing ada 4 nih. Comparable uncontrolled price, resale price method, cost plus, dan CNMM. Nah, mungkin nanti di selanjutnya mungkin ya nanti kita akan coba bahas lah tentang transfer pricing karena ini merupakan materi yang menarik sehingga kalau ada kursus transfer pricing ya membuat Tipidoc misal itu sangat mahal. Tapi mungkin nanti di Jago Pajak akan kita berikan secara gratis aja lah bagi para penonton Jago Pajak sekalian. Oke. Apa tadi? Kita mau bahas apa tadi ya? Oh ya. Jadi ketika antara wajib pajak itu ada hubungan istimewa dan dia melakukan transaksi, DJP di sini berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan. Ya. Jadi penghasilan wajib pajak itu bisa mereka mengakui 200 juta misalnya antar penjualan itu. Ya. Karena ada hubungan istimewa di situ, bisa kita bilang 200 juta itu tidak wajar, tapi 250 juta itu bisa, tapi dengan menggunakan metode-metode tertentu ya. Ternyata wajarnya 250 juta. Nah, bisa kita koreksi positif di situ penghasilannya jadi 250 juta. Atau besarnya pengurangan, ini beban maksudnya. Besarnya beban bisa kita sesuaikan juga. Contohnya misalnya
bebannya perusahaan mengakui di situ ada beban manajemen fee misalnya atau beban royalti senilai 500 juta misalnya. Tapi kita bilang 500 juta itu kegedean, tidak sesuai dengan harga wajar. Harga wajarnya berapa? Misalnya setelah kita hitung 450 juta. Nah, berarti bisa kita lakukan koreksi positif 50 juta. Seperti itu guys. Itu contoh gampang penerapan anti tax avoidance rule di pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Seperti itu guys. Nah, serta menentukan hutang sebagai modal. Nah, kenapa hutang itu bisa ditentukan sebagai modal? Karena beda guys. Kalau utang itu kan dia pakai beban bunga ya. Ada beban bunga. Sedangkan modal itu kan equity itu kan pengembalian atau maksudnya pembagian laba, atau kalau kita punya utang itu harus kita bayar bunga. Sedangkan kalau kita orang itu invest ke kita berupa equity, kita harus ngasih dividen kan gitu ya. Nah, beda. Bunga itu dia deductible expense, bisa dikurangkan dari penghasilan, sedangkan dividen itu non deductible. Ya, tidak bisa dikurangkan dari penghasilan. Ya, sehingga dan dividen secara akuntansi juga bukan expense ya. Nah, sehingga ketika di sini ada utang antar hubungan istimewa, kita harus lihat dulu apakah utang tersebut memang hutang atau sebenarnya pada hakikatnya dia adalah setoran modal. Sehingga beban bunga yang tadinya diberikan seharusnya ketika dia merupakan setoran modal berarti tidak harusnya dibebankan, karena itu sama dengan dividen terselubung kalau kita sebutnya dividen terselubung. Oke, gitu guys. Kemudian, nah, tukar menukar. Nah, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar menukar aset ya, tukar menukar aset, maka nilai perolehan dan penjualan tersebut harus dinilai berdasarkan jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Jadi dia menggunakan harga pasar. Nah, contoh misalnya nih, PTA, PTB dia melakukan pertukaran harta, PTA punya harta X, PTB punya harta Y. Ditukar antara harta X dengan harta Y. Nah, nilai sisa buku harta harta X adalah 10 juta, nilai sisa buku harta Y adalah 12 juta. Sedangkan harga pasarnya 20 juta dan 20 juta. Tentu harga pasar itu biasanya sama ya guys, kalau dia tukar-menukar, karena nggak mungkin dia mau tukar-menukar kalau harga pasarnya nggak sama. Kalau misalnya harga pasarnya beda, dia pasti ada tambahan cash di situ pasti. Nah, antara PTA dan PTB terjadi pertukaran harta walaupun tidak dapat realisasi pembayaran antar pihak-pihak bersangkutan, namun karena harga pasar harta yang diperlukan adalah 20 juta, maka jumlah sebesar 20 juta merupakan nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima. Maka dalam hal ini, ya, selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. Nah, berarti di sini guys, dari transaksi ini si PTB itu mendapatkan untung 8 juta dan ini mendapatkan untung 10 juta. Kenapa? Karena dia menukarkan harta yang nilai sisa bukunya 10 juta dengan barang yang harganya 20 juta kan gitu. Ya. Sedangkan si PTB dia menukar barang yang harganya 12 juta dengan barang yang harganya 20 juta, berarti dia untung 8 juta gitu, guys. Ya, seperti itu. Oke. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan likuidasi, penggabungan, peleburan, pengerahan, pemecahan, dan pengambilan alihan usaha. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue juga. Oke.